tak ngenteni. Jawabannya Briyongko berarti orang saya. Iya. Ya, jumpa lagi di Mas Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Bersama kita di episode yang keberapa ya ini ya? 65 ya, memasuki episode yang ke-70, masih 5 episode lagi. Ya, tetap semangat di program kita. Habis ini kita akan bahas terkait dengan seseorang yang punya hobi menarik dan ya kita kulik-kulik hobinya ya. Senangannya apa, terus kemudian dari hobi itu bisa menghasilkan apa, seperti itu ya. Tapi tunggu dulu, tetap bersama saya di sini, Denny Sumirat serta rekan saya Dina Prameswari dan di sana Vito Suarsono. Iya, tetap di podcast kita Cedek Geni Open Your Mind. Ada yang senyum di sana ketika saya bilang Cedek Geni Open Your Mind. Iya. Ngene senyum. Senyum sinis. Iya. Baik, sebelum kita masuk ke apa namanya? Pantek Api. Betul. Tentunya kita harus memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Mas Angga Ria. Oh, Angga Arya. Oh, Ria tuh Ria Jenaka. Oh iya, makanya itu Angga Arya. Iya, selamat datang Kang Mas. Terima kasih Angga. Pak Iya. Denny, Mbak Rina. Yang bangsa Arya ini. Bangsa Arya. Bangsa Arya. Nazi, Mas. Aduh, ya. Ya, sebelum kita bincang-bincang Mas Angga ini beliau itu adalah apa? Di Field Sukawati. Jadi saya di Pak Denny, saya di Pertamina EV. Saya di situ sebagai tenaga ahli di relations. Relations itu mungkin kalau orang kenal sebagai di umumnya tuh humas. Oh, hubungan humas, masyarakatnya. ya. Kalau mau ketemu Hubungan masyarakat, bukan hubungan mas-mas. Oh, hubungan masyarakatnya. Hubungan masyarakat. Terkait demo. Ini yang harus dihubungi pertama kali. Oh, bener nih. Iya, baik. Sebelum kita berbincang Mas Arya, ini ada sesi yang harus dilalui oleh Mas Arya. Betul sekali. Yang mengampu adalah ini apa namanya, Pantek Api itu seperti apa? Maksud dengan Dimas Rina. Baik. Iya. Dimba itu. Iya. Diajak. Dengan diajak. Oh enggak. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Pak Arya. Selamat datang di Cedek Geni. Sebelumnya udah pernah masuk sini belum? Belum. Sudah tahu Pantek Api? Nah, justru itu saya pengen tahu. Jadi Iya. Cetik Geni nih. Cetik Geni ini apa sih? Nah, Cetik Geni. Pernah lihat cetik geni. Di Korea tidak. Masalahnya dicetik terus kemudian Iya. Oh, kompor. geninya. Ya. Jadi ketika kita mencetik geni perlu adanya pantek apinya. Betul. Ini pantek apinya. Bukan kompor Mas, ini korek apinya. Korek apinya. Kalau kompor langsung. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Namanya sesi Pantik Api. Nah, di sesi Pantik Api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber. Nah, 10 pertanyaan Pertanyaan. dengan 2 pilihan kata pilihan kata. yang harus dipilih salah satu, Oke. dijawab secara cepat. Waktunya durasinya berapa detik per jawaban? Langsung set. Hukumnya kalau pantek api itu 2. Sat. Ini menjebak nggak sih? Aku curiga ini. Tapi kalau nggak lolos berarti gugur nggak jadi. Ini Rasanya enak nih. ibaratnya pritas ya ini ya. Iya. Oke, bagaimana, sudah siap? Oke, siap. Siap. Oke. Yang pertama, foto atau video, Foto modern atau klasik, klasik, kamera atau handycam, kamera, SLR atau DSLR, DSLR, panduan atau pengalaman, pengalaman, kota atau segitiga, kota, dewa atau dewi, dewa, realis atau abstrak, realis, hobi atau rutinitas. hobi, Yang terakhir nih harus tambah cepat lagi. Apa? Objek atau subjek? objek. Objek. Langsung satu betul. Objek ya. Itu dianalisa nggak itu? Artinya apa? Iya. Oke, boleh. Oke. Masak ya. Betul. Kalau
kebanyakan di kanan, jamnya banyak yang di kanan berarti ideologinya kanan. Oh, ini Nggak ada diri, ideologi. Nggak ada sama ideologi nih. Iya. Oke. Kalau salah semua berarti di tengah. Iya. Salah tengah. Ini kayak filter gitu sebelum kita masuk ke sesi Iya. interview ya. Interview. Ngobrol-ngobrol. Pak Arya, sebenarnya Pak Arya ini lebih ke hobi fotografi atau memang dijadikan sebuah passion yang menjadikan sebuah profesi? Sebenarnya. Awalnya dari hobi dan pernah jadi profesi. Pernah jadi profesi. Sampai sekarang? Sekarang udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Sekarang kapan hobi lagi? Kapan itu awal mulanya? Awal mulanya ini Mas, saya kan dulu masuk kuliah di jurusan komunikasi ya, tahun 2000. Kebetulan memang ada mata kuliah fotografi. Nah, dari situlah. Kan biangku. Hah? Iya. 2000 ya. Mau masuk tuh Pak? Iya. Ada angka. Serius? Ya saya lahir 88. Bisa aja. Itu rambutnya nggak bisa dikibulin. Nggak boleh, ini tuh pohon. Terus waktu itu tahun 2000 itu? Ya, dari 2000 itu ketika saya menjalani kuliah fotografi dan itu wah seru juga nih foto nih. Nah, memang basically saya itu suka seni rupa, tapi nggak bisa gambar Pak. Oh itu. Nggak bisa gambar, jadi gambarnya saya jelek. Makanya menuangkan seni dua dimensi itu melalui fotografi. Melalui fotografi. Tapi tadi kenapa nggak pilih abstrak gitu loh? Kenapa harus Iya, realis? realis. Berarti kan objeknya nyata gitu. Iya. Itu nyata kan, realis kan? Tapi Iya, gambarnya jelek tadi. Oh. Bener juga ya? Iya, benar juga ya. Kalau gambarnya jelek ya abstrak. Jangan realis ya. Tapi pada akhirnya ambil realis karena foto lah. Ya, karena saya juga suka seni rupa di realis, jadi suka fotografi. Saya di foto apa? Iya. Macam-macam. Apa aja itu Macam-macam, yang bisa ya. disebutkan? Kalau yang saya paling suka, objek yang paling saya suka orang. Orang. Kenapa? Kenapa nggak pilih subjek? Kenapa harus objek tadi? Hah? Nggak tahu karena Ya. itu. Soalnya itu yang mau difoto itu diarahkan. Oh, gitu. Subjektif. Oh, enggak Pak. Udah. Ya kan model kan, model. Model. Kalau saya lebih suka ini Pak, saya lebih suka motret human interest. Oh, Jadi dia- bukan foto KTP ya? Oh, seperti human interest itu. Apa itu human interest? Human interest. Jadi kita motret orang itu ya apa adanya. Jadi artinya dia sedang berdagang atau dia sedang istilahnya melakukan aktivitasnya sehari-hari. Seperti itulah. Tapi lebih spesifik lagi saya lebih suka portrait. Jadi artinya saya lebih suka mengcapture mimik muka orang. Jadi orang itu misalkan ada seorang nenek-nenek yang kita ajak ngobrol dia senyum. Nah, mimik muka senyum itu kan istilah itu apa ya? Saya suka potret itu jadi raut muka yang ikhlas kayak gitu ya, terus yang sederhana dari seorang nenek-nenek di sebuah desa itu menarik banget bagi saya. Ya, bukankah di fotografi itu ada dunia framing? Ya, sedangkan framing ini jauh sekali dari ikhlas tadi. Di frame ya. Ini arahnya kemana? Iya. Kalau politik itu kan framing. Oh, iya. Kan jauh dari ikhlas. Enggak ada keikhlasan. Iya, asik toh. Ini Pak ada ini baru loading. Orang politik ya. Waktu politik makanya. Makanya tak serang terus. Enggak, tapi kan tadi dari Mimi tau, pernah enggak memotret orang sedang berjanji? Memotret orang sedang berjanji. Iya, kan kalau Mimi senyum, marah itu kan biasa, tapi kayak gimana memotret orang yang sedang berjanji? Orang sedang berjanji. Ah, Banyak itu sebenarnya objeknya. Motret tapi
ceritanya dia sedang berjanji. Iya. Wah, susah. Itu biasanya di Kampanye ya, pas kampanye ya. Itu motret apa ini? Wah, motret orang lagi berjanji. Nah, itu banyak itu 2024 lah tuh. Kata gini ya. Iya, ada ekspresinya. Serakaruan lah. Kalau saya kan begini. Ada yang begitu. Terus pokoknya mulai beginilah semua. Iya itu orang Dia banyak sebelum gini ya. Tapi pernah itu? Apa tuh orang yang berjanji itu pernah? Enggak. No, belum pernah. Moto demo pernah. Oh, demo pernah ya. Tapi kalau yang orang berjanji enggak. Nuntut janji berarti. Nuntut janji. Lebih gitu ya. Karena juga mahasiswa masuk ke zaman dulu kan. Ada objek yang sifatnya bentuk bangunan dan lain sebagainya yang saat ini itu kan juga banyak itu ya, entah itu sampah, entah itu apa gitu. Kenapa lebih banyak ke mimik orang gitu? Enggak, itu sih preference ya, maksudnya memang lebih suka ke situ. Tapi kalau motret saya apa saja sih mas, kecuali landscape. Landscape itu memang tantangannya tinggi mas. Oke. Jadi landscape itu kita harus benar-benar nunggu momen, ya entah itu misalkan kadang-kadang gini, pernah nggak kita lagi jalan, ada yang suka turun mas Fikir, jadi kita lagi jalan mas, lagi jalan, ada momen pas banget matahari itu lagi blur-blur ya. Iya. Jadi momen sunset itu keren banget. Iya, top light. Top kamera, kesel banget kan. Iya. Nah, artinya disitulah tantangannya sebenarnya. Itu salah satu tantangan di landscape itu sih pada ini. Jadi artinya saya jarang motret landscape memang. Ya. Susah. Apalagi landscape pabrik ya. Landscape pabrik. Iya. Landscape pabrik. Aduh. Apa itu? Ya, biasanya kan pabrik-pabrik itu di foto-foto itu. Oh gitu ya. Itu kan juga landscape juga tuh. Bersayap. Jadi enggak, kemarin kan habis motret pabrik gula itu. Oh iya. Pabrik gula di Solo itu kemarin. Oh iya. Loh iya toh. Iya, di Solo kemarin. Iya. Sampai lupa. Ya itu cityscape atau itu enggak, saya jarang sih. Jarang ya. Bangunan jarang. Landscape itu apa termasuk ini? Apa namanya kalau umpamanya pas hujan deras terus kita coba untuk mendapatkan kilatan. Nah, itu juga landscape. kalau zaman dulu tuh ya, ketika kan saya kan belajar megang kamera itu kan dari zaman film ya, Pak Denny ya. Itu paling susah tuh itu motret ada kilatan, dapat dia benar-benar istilahnya itu kontras banget. Iya. Kadang-kadang itu dia fotonya tuh si petir itu mendarat atau bahkan sama sekali nggak dapat terang banget. Betul. Kalau bahasa orang itu kebakar gitu ya. Iya. Karena istilahnya tuh kita kelamaan motretnya, speednya terlalu lama gitu. Nah, untuk ngepasinnya itu kan Susah juga ya. susah juga. Nah, kalau sekarang digital berarti itu kan jadi gagal hapus ngambil lagi. Oke. Kalau dulu nggak ketahuan, kita motret 30 kali taunya kebakar semua kan. Itu tantangannya zaman dulu. Berarti masih ini ya, masih film. Masih film, Roll masih film itu ya. Iya. Jadi saya dulu pernah juga belajar istilahnya itu kamar gelap. Ya. Masih pernah ngalamin kamar Yang gelap. apa? Kamar gelap. Oh, yang Nyetak. klis. Oh, nyetak ya. Nyuci dan cetak. Nyuci. Nyuci dan cetak di kamar gelap. Ya kayak ini kan ruang gelap ini. Hitam semua. Ini nanti kalau dimatikan ya kita jadi klise. Tak foto. Kamar gelap itu gini Mas Bin. Kita benar-benar kan supaya ya tadi bahasa tidak terbakar ya. Terbakar itu artinya kan dia menerima film itu menerima cahaya berlebihan. Jadi sehingga dia apa namanya bahasanya kebakar gitu kan. Ya kebakar. Nah, makanya kenapa kita nyuci dan cetaknya itu di kamar gelap. Nah, kita awal pertama kali nyuci itu kita buka kamera itu benar-benar kondisi gelap gulita. Dimasukin ke apa istilah itu ada namanya, aku lupa namanya, roll ya, roll. Iya, roll itu. Roll. Terus kita masukin ke cairan, aduh aku juga lupa tuh. Udah lama banget soalnya. Baru jadilah kita klise ya, klise. Nah dari klise baru kita dicetak ke istilah itu foto papernya. Terus nanti ada cairan developer, fixer sampai benar-benar jadi gitu. Ada developer juga di sini. Tapi developer cairan kimia tadi, bukan developer perumahan.
Pak. Nanti lewat ini. Iya, Ini kan nanti. ada kaitannya dengan yang kopi-kopi apa itu? Kopi. Kopi apa Mas? Ya kan sianida, pakai sianida. Oh, iya, pakai itu pakai juga? ada sianidanya itu ya. Oh. Nah, itu kan dipakai di sampai itu ya. Iya kemarin ya. Belanda itu. Iya. Belanda yang itu ya. Iya. Ngeri itu. Ya. Terus kok bisa objeknya akhirnya apa namanya ke wedding itu gimana? Nah, ceritanya gini. Di wedding juga masih pakai film, roll film. Masih pakai film. Jadi roll film ya. pertama, jadi gini ceritanya, mengawali awal saya kenapa terjun wedding itu sebenarnya nggak sengaja, karena faktor ekonomi. Namanya mahasiswa kan, pengen dapat uang lebih gitu. Ya akhirnya ya itu. Jadi ceritanya gini awalnya, saya tuh awalnya memang nggak tertarik di istilahnya tuh fotografi untuk dunia profesionalisme ya, cari uang. Ya ini faktor tadi, wah ini oke nih misalkan ya selain itu juga saya pengen punya kamera sendiri gitu kan, karena dulu kan kamera minjem Iya. cara di sini gitu kan. Diawali dari saya ikut salah satu bisnis fotografi wedding. Saya ngangkat itu Mas, ngangkat tripod, Properti. properti. Dari pagi sampai sore bayaran saya cuma 10.000. Tapi bukan 10.000 itu yang saya cari. Saya belajar ke fotografernya. Saya belajar cara lighting. Saya lihat, saya perhatikan. Oh lighting kalau gini, kalau misalkan seperti ini harus gini lightingnya. Terus ada 2 momen candid sama dokumentasi secara umum gitu kan. Terus yang satu harus lensanya wide, yang satu harus lensanya tele. Terus cara apa istilahnya itu sudah mulai digital. Jadi 2004 awal-awal digital itu saya gabung jadi asisten fotografer. Itu di mana? Di Bandung Mas. Di Bandung. Di Bandung saya belajar itu. Akhirnya setahun saya dapat ilmu, saya beranikan diri. Walaupun belajar di tempat bisnis fotografi tadi digital, tapi kamera yang saya punya masih analog. Ya. Masih analog. Jadi pertama kali saya turun wedding, deg-degan tuh Pak. Deg-degan banget. Gimana ada dengan orang film? Jadi apa enggak nih? Iya. Jadi saya contek lah istilahnya tuh. Ini harus nyewa lampu, nyewa itu kan. Ada asisten satu teman saya sendiri, bro ikut dong, bantu ini, oke. Kalau yang dulu saya dibayar 10.000, teman saya bayar 50.000. Ya karena ada tuntutan UMR tadi ya. Tuntutan UMR. Iya. Itu deg-degan banget tuh Pak Denny. Jadi itu sudah omnibus law belum sih? belum sadar. Masih mikro mini. Iya, terus 50.000 kasih. 50.000 ya kasih. Nah, awal deg-degan ini jadi apa enggak? Jadi apa enggak ya? Pas saya cuci, saya cetak, alhamdulillah dapatlah pendapatan bersih waktu itu 200.000. Tahun 2004. Lumayan buat beli McD kan. Iya. Jadi masih analog juga itu filmnya? Analog Mas. Masih analog. Dulu saya pakai, kalau yang di wedding saya pakai N90, Nikon N90. Kalau yang untuk biasa, foto-foto biasa saya pakai Yashica FX3. Kamera nyewa atau pinjam? Kalau yang FX3 punya pribadi, yang N90 itu hasil dari beberapa wedding. Jadi itu tadi Dari wedding yang pertama tadi. Oh, dari wedding pertama belum. Iya. Oh belum, dinikmati dulu. Nyewa maksudnya. Masih nyewa. Nah, dari beberapa wedding baru bisa beli N90 tadi. Oke. Kayak gitu. Beli sendiri, akhirnya punya usaha. Punya N90. Nah, akhirnya punya usaha sendiri kan akhirnya itu. Ya, bisa dibilang usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Kalau kecil-kecilan nggak ada habisnya.
Ada yang kecil pengen kecil lagi kan. Kita usaha kecil-kecilan, ayo kecil kecil-kecilan akhirnya lamar gawe. Kan paling kecil. Berarti dari kuliah di komunikasi tadi ya. Ya. Kita di fotografi. Tapi enggak ini ya, enggak di jurnalistiknya sebenarnya. Enggak, komunikasi kan ada jurnalistik juga sebenarnya. Saya humas malah Mas. Humas Iya, ya, Mas. Biasanya Humas. Iya, biasanya teman-teman komunikasi itu mahasiswa itu lebih ke potret terus. Iya. Memang kebetulan juga di kampus ada unit mahasiswanya kan, unit kegiatan mahasiswa UKM. Ya saya juga di situ, namanya Fokus. Fokus kayak di Malang juga ada itu Fokus. Ada Mas? Iya. Komunitas ya? Iya. Bukan ya di UKM ya. UKM-nya. Oh, UKM. Iya. Ada Job, ada Fokus. Iya. Ya sebenarnya dua faktor tadi ya, faktor ekonomi dan faktor ingin punya kamera. Oke, dan akhirnya hobi itu bisa menghasilkan itu. Itu sampai tahun berapa, Mas? Terakhir gantung kamera. Terakhir gantung kamera 2011. Sebenarnya bukan gantung kamera banget sih. Ya, oke. Masih kameranya saya lebur jadi dapur. Paham nggak saya? Dapurnya bisa nge-flash gitu. Iya, dapurnya bisa nge-flash. Jadi waktu itu bangun rumah, dapur belum jadi, semua bisa istilah itu udah bleset, kalau bahasanya bleset, anggarannya bleset. Udah nggak ada lagi anggaran. Ada kamera dilipat jadi dapur. Preweddingnya itu pernah di mana saja? Prewedding rata-rata di Bandung, Mas. Di Bandung. Di Bandung. Outdoor? Kalau prewedding kebanyakan outdoor. Oke, outdoor. Tantangannya apa? Ada nggak cerita yang di rumah hantuan? Oh enggak. Kalau yang bisnis Enggak ya. Jadi tantangannya adalah tadi ini. Ya ini tantangan sekaligus cerita duka. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Tantangannya Tantangannya saya. Tantangannya saya ya itu mah paling outdoor itu ya hujan. Kalau kamera zaman dulu kan nggak ada yang anti air zaman sekarang ya. Anti air sih paling diplastiki atau dipayungi. Ya. Tapi kan paling tidak anti miskin, Mas. Anti miskin. Iya. Anti miskin. Belinya aja berapa? Iya. Anti miskin. Tantangannya itu. Aku lambat nih kayak gini. Lambat. Kalau miskin nggak bisa beli kamera, Mas. Gitu. Makanya anti miskin tadi udah dibilang anti miskin. Oke. Terus yang tantangan tadi satu tantangannya kalau outdoor hujan. Alamnya gimana? Kalau gini, secara alam, misalkan gini, kita fotografi prewedding, tapi outdoor dan pingin backgroundnya itu misalkan langit itu harus biru, awannya kontras, gitu ya. Nah sementara mendung, kan nggak bagus. Sementara zaman dulu tuh mungkin kita belum eranya kita ngedit bisa komputer belum bisa. Photoshopnya belum. Photoshopnya itu ya. Tapi di tahun berapa itu saya bisa pada akhirnya dari klise bisa di scan ke digital, baru bisa main Photoshop. Kalau dulu Photoshop kalau 2000 sebelum 2004 itu Photoshop belum main. Saya kira berarti itu sudah ada ini ya, scan sudah ada ya. Scan klise, analog, scan negatif ya. Scan negatif. Scan dari negatif. Oh, dari negatif. Ada. Scan dari negatif. Oke. Dan resolusinya lebih bagus daripada kita nge-scan dari positif ya, maksudnya dari fotonya. Kok aneh ya? Anak ya Baru tahu. Baru tahu saya ada scan negatif. Kayak apa? Kecil gitu atau gimana? Scannya? Alat scannernya ya kurang lebih 30 kali 40 kali ya. Nah, masukin klise kita negatif. Udah jadi digital. Itu apa kayak yang dipakai oleh teman-teman yang biasanya pakai foto lawas itu? Yang di IG katakanlah ada foto-foto pejuang, rumah lawas terus kemudian dijadikan berwarna seperti itu mungkin bisa jadi. Ya kemungkinan dua, memang fotonya memang digital tapi diedit dengan nuansa lawas. Atau memang benar-benar dia dari alat scan negatif. Iya. Kita nggak tahu juga sih. Yang penting banyak jalan menuju Roma istilahnya. Kalau zaman sekarang itu kan kita ngedit tuh banyak jalan menuju Roma. Nah, pingin hasilnya seperti itu mau kita entah cara ngeditnya seperti apa. Itu solusi Photoshop tadi Mas Arya sendiri atau temen itu yang bikin ketika pengennya langit yang seperti apa itu?
Justru tantangan Pak Denny. Oh, oke. Tantangan tadi kan, belum ada Photoshop. Kita pengen langitnya biru ya. Harus besok lagi kan. Kalau besok lagi kan itu si pasangan yang prewedding tadi mau atau ada waktu. Nah itu tantangannya. Atau tantangan lain tuh yang lucu gini kadang-kadang pernah saya juga. Ada kan satu tempat entah itu resto atau apa yang memang harus bayar ya. Nah itu harus ngakalin kadang-kadang. Oke. Sembunyi-sembunyi kamera foto. Kamera sembunyi. Masih dulu kan ya, masih dulu. Tak kirain tuh tantangannya itu begitu sudah sampai tempat gitu. Kan harus nggak cocok sama bayarannya mas. Oh, iya. Kalau bayaran sama teman nggak apa-apa. Oh iya betul. Habis sama buat bayar teman. Tak kirain itu ini apa namanya begitu sampai tempat, begitu nyampe terus ini calonnya itu ternyata cowok sama cowok. Wah itu benar. Nggak mengada-ngada lagi. Bisa lari mas. Bisa Kabur. Bisa. Kabur. Nggak ada ya itu ya? Nggak ada. Iya Nggak ada. Ya kalau gitu kan tantangannya lebih hebat lagi seperti itu kan gitu. Nah kira-kira itu waktu apa ngasih siapa ini si prewedding itu sama mereka dikasih berapa itu bayarannya? Bayarannya sekitar Oke. Apa saja istilahnya kan saya ngasih harga tuh itu karena apa saja biasanya? Benefit yang diperoleh mungkin apa aja. Nah, dari tantangannya atau tempatnya atau apanya sehingga saya kasih minta sekian. Kalau harga itu sebenarnya mengikuti klien ya Mbak Dina. Ya kalau kliennya istilahnya itu ya kalau kita bicara apa namanya parameter harga itu pengaruh dari apa aja ya yang pasti kan jumlah foto, jumlah yang diedit atau misalkan dia minta yang dicetak. Oke. Tapi kadang-kadang juga ada yang klien yang istilahnya dia nggak memperhatikan harga lagi. Dia udah cocok sama kita, udah tahu karya kita seperti apa. Berapapun ya mau. Pernah dapat kalian seperti itu ya? Alhamdulillah pernah, tapi bukan di wedding. Di satu ini perusahaan brand management. Berarti bukan subjek, bukan orang nih yang difoto kan? Orang tetap. Orang. Tetap orang. Bukan produk sih. Iklan ini berarti iklan. Enggak iklan juga. Apa ini terus aja? Event. Event. Oke. Event. Jadi setiap apa namanya? Saya dulu juga pernah ikut IO juga pernah. Nah dari situ dia mungkin dia minta kirim, Mas tolong kirim portofolio di bidang event, foto di bidang event. Saya kan pernah motret 9 kota tur Peter Pan juga pernah kan. Nah dari situ mungkin dia ngeliat, rata-rata yang saya foto memang bagus. Dia lebih tertarik ke tadi portrait, jadi ekspresi orang. Iya. Jadi si klien saya ini Fotonya ini ya, Peter Pan waktu itu. 9 kota di Jawa Barat pernah. 9 kota. Berarti kenal dengan si Ariel ya? Hah? Kenal. Tuh Ariel. Oke. Tapi Ariel nggak kenal saya. Orang saya motor di belakang panggung. Aduh. Jadi jauh. Nyesek lu. Podo wae. Saya tahunya juga dari itu kok. Ya, ada yang mau lewat kan? Ya, ada yang mau lewat. Lewat dulu. Iya, Ada lewat. Oke, Lewat. Oke, silakan. Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada di podcast Cetek Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Gibran Agni Raja Fresh Fish Supplier dan juga Tuban Agung Makmur menyediakan berbagai macam jenis desain interior dan eksterior rumah. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah, langsung saja ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semanding, Tuban. Ya. Menyediakan rumah dengan bebas desain, harga mulai 207 juta saja. Rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya bisa 3 tipe. Yang pertama ada cash, yang kedua cash tempo, dan yang ketiga kredit bank. Nah, bagi Dimas Diajeng yang menghendaki rumah bersubsidi, bisa ke ini
Alamat perumahannya di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Nah, untuk harganya 150.500.000 saja. Untuk rumahnya dengan tipe 30, luas tanah 72 meter persegi. Nah, silakan menghubungi di kontak personnya atas nama Pak Yudi 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 1672. Sudah? Oh, jadi yang lewat tadi ini ya? Apa? Iya, Developer yang masuk tadi ini? Iya, Oh, cairan tadi. cairan tadi. Iya, ini bener cairan. Oh, cairan. Iya, cairan sini. Cairan ini ya. Iya. Ada pertanyaan tadi ya kalau nggak salah dari. Kalau secara fotografi, kamera foto itu Udah berberat mas. Gimana? sejak kapan itu? Wah ini pertanyaan. Ini sejarah. Sejarah? Iya. Wah. Kamera foto itu kan 1800 berapa itu ya? Sudah ada. Kayak ujian nah. Iya. Pertanyaan. Ini ujian sih. Udah lupa itu Pak waktu UKM dulu ya. Udah lupa. Itu aja gak diajarkan waktu UKM. Kayaknya tahu persis ya. Enggak. Zaman Belanda sudah ada. Apa? Zaman Belanda sudah ada. Ya, yang saya tahu zaman Bahala itu ya ada yang kita kenal kamera lubang jarum. Masih Oh iya. Kamera lubang jarum? Iya. Kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum. Iya. Apa lagi? Ya nanti googling aja. Kak Mas, Arya, Siap. saya mau tanya. Biasanya itu, mau saya pernah ini ya sama mahasiswa komunikasi itu. Oh ya. Kan kalau sudah potret itu ya Mas ya, ada tugas kan biasanya kayak gitu. Nah itu potret tubuh gitu. Tubuh. Iya tubuh. Kucing. Iya. Kan gitu. Nah itu pernah nggak dapat tawaran memotret tubuh? Maksudnya kucing, sapi atau Iya apa? itulah yang indah. Karena kan tubuh ini kan luas, Pak. Iya tubuh kucing, tubuh tubuh sapi. manusia lah. Oh. Iya gimana? Pernah nggak? Model. Model. Kalau model pernah. Tapi ini modelnya model yang itu yang itu tuh gitu, sek gitu. Maksudnya laki-laki atau perempuan? perempuan. Oh, Biasanya dapat loh itu. Biasanya anak-anak dapat itu. Kalau gini, kalau orang ada istilahnya bercanda Iya, di teman-teman, mahal gitu. bercanda di teman-teman Iya. fotografer ya. Oh, ya, gimana? Kalau belum pernah motret, Itu. itu kan. Nah. itu belum fotografer. Katanya begitu gitu. Betul, saya tuh motret semuanya. Wah, berarti suka motret juga dong? Iya. Pada dia, Tapi khusus itu tubuh tadi. juga, tubuh juga. Iya. Khusus tubuh ya. Khusus tubuh. Wah, iya. Kan aku tubuh. Kan ekspresi. Iya. Pernah tapi ya tantangannya itu. Motret model ya biasa mas, maksudnya enggak yang gimana. Tapi pernah nggak ada cerita kayak gitu? Cerita diajak sama temen? Iya, pernah kan? Enggak, motret. Waduh. Ayo. Itu bisa malah saya nggak jadi motret mas. Di tangan saya nanti kan. Tapi itu bayarannya mahal katanya ya? Katanya sih begitu. Gitu ya. Wah ini kok pertanyaan. Kita kan podcast kan kita. Oh iya, siap. Oke, Bongkar nih. Iya. Bongkar kan. Oh, Itu iya. rahasia masa lalu. Iya. Iya dulu soalnya juga gitu, makanya kalau disuruh tentang fotografi dan lain sebagainya itu saya juga ingat masa dulu waktu Masa-masa muda ya. Oh, waktu nakal ya. Enggak diajak lah aku ya, aku masih Waktu nakal, berarti dulu nakal, sekarang nggak nakal lagi? Jadi ada yang hitam putih kan gitu kan, Iya. entah kita ke candi atau kemana gitu. Terus selain itu juga Oh, tadi iya. waktu hujan kita ambil kilat. Iya. Katanya kalau mahasiswa dapat yang seperti itu wah selama kuliah itu nilainya pasti A. A terus ya? Pasti A+, A+ terus. A+, ya. Nah, terus kemudian ya itu dapat lah itu entah dari universitas mana atau mana gitu. Oh, oke. Ya saya bantuin nyopotin itu loh. Gorden. Propertinya. Oh, propertinya yang koper. Iya. Ngangkat tripod gitu. Iya. Tapi pernah nggak? Hah? Belum pernah tapi. Belum pernah. Tapi diajakin pernah tapi nolak. Diajakin pernah. Nolak. Nolak. Mbak jangan nolak. Hah? Jangan nolak. Iya. Selain sudah tadi.
Waktunya belum lah ya, masih panjang kayaknya. Masih panjang. Nah, terus kemudian bisa terjun ke asisten ahli apa ini namanya? Oh, ya. Tenaga ahli. Ya. Memang kuliah saya kan jurusannya humas, memang bukan jurnalistik dan tidak pernah terjun ke dunia media juga sebenarnya. Magang pernah saya di media. Saya dulu pernah di radio di Bandung, salah satu radio di Bandung. Jadi enggak mas, jadi copywriter. Copywriter saya nulis iklan. Setiap iklan yang berhasil tayang 25.000, lumayan buat jajan bakso. Copywriter. Penulis iklan ya. Penulis iklan. Sebenarnya copywriter kan umum ya, dia nulis skrip juga buat penyiar, dia nulis skrip skrip iklan. Nah kalau saya karena waktu itu saya jurusannya iklan, nulis iklan di situ, magang nulis iklan. Sekarang memasuki injury time ini, Mas Arya. Injury time. Ya. Pandangannya jenengan terhadap fotografi dari mulai tahun 2013 walaupun pilih katakan tadi mau ini perkembangannya kayak apa Mas? Ya, perkembangan foto itu memang sangat pesat sekali ketika memasuki dunia digital. Jadi banyak istilahnya orang motret karena memang lebih dimudahkan. Kalau zaman dulu itu kan kita mau motret pakai film, kita istilahnya itu belajar feeling. Jadi ada istilahnya itu dulu kita dalam satu film tuh kalau nggak salah 31 sampai 33, anggap aja 31. Iya. Itu sampai kita tuh nulis bikin tabel gitu, frame pertama, frame kedua, dia bukannya berapa, speednya berapa, objek yang diambil apa. Nah dari situ kita kan bisa mengevaluasi. Oh di frame yang keempat karena speednya sekian dan bukaannya sekian, bukan di diafragmnya sekian, over dalam arti kebanyakan cahaya gitu ya. Oh dievaluasi. Nah akhirnya dapat feeling. Nah mungkin yang disayangkan dari teman-teman yang motor sekarang itu asal coba aja dulu. Nah akhirnya apa? Nggak ada catatan. Bukan ada catatan. Jadi istilah itu ya sebenarnya nggak masalah ya. Tinggal hapus. Sebenarnya kan nggak dapat feelingnya dalam arti malah istilah itu makan tempat, makan memori. Gitu kan sayang gitu kan. Nah, jadi kalau kita satu objek cukup motret 5 kali, ntar dipilih satu, nah itu kan kita bisa lebih hemat. Itu aja sih sebenarnya sih. Nah itu buat teman-teman yang suka fotografi yang ada dua tangan ya. Artinya bahwa memang kalau kita terjun atau mau menggeluti dunia itu, kalau memang belajar ya harus belajar dengan tahapan-tahapan yang mesti gitu ya. Ya, biar feelingnya dapat. Oke, termasuk juga harus bisa seperti editing kayak gitu. Nah, itu. Ya beberapa juga ada teman-teman yang istilahnya itu yang dari analog juga males untuk belajar editing. Jadi sayang karena kan sekarang perkembangan digital itu kan sangat tinggi banget ya. Jadi harus belajar. Kita harus benar-benar ngikutin zaman lah ya. Harus bisa ngedit, teknik ngedit. Sebenarnya teknik ngedit tuh nggak ada teknik istilahnya itu yang spesifik atau harus istilahnya itu harus kayak gini gitu kan. Yang penting ya tadi yang aku bilang tadi, banyak jalan menuju Roma. Itu yang aku pelajari dari seorang guru desain grafis dulu waktu aku pernah belajar edit tuh. Lu nggak usah bingung-bingung nggak. Maksudnya yang penting lu tahu toolsnya, toolsnya apa aja di Photoshop, toolsnya apa aja, terus lu bisa dapet di warna yang lu mau, ibaratnya di ini yang lu mau kayak gitu. Nah, biasanya itu ketika malah proses editing itu malah bikin kacau gitu. Kacau apa itu Pak ini? Kacau objek aslinya nggak karu-karuan. Malah pengen seperti apa, malah jadinya kayak apa lah. Biasanya ada kayak gitu kan. Itu kan nggak fokus kali, kurang ngopi. Itu ya. Kurang ngopi. Iya, saya pengennya itu jingga malah jadi koyo abu-abu karu-karuan. Kurang ngopinya itu ya. Nah, itu. Berarti ya. Tapi film hitam putih itu masih ada nggak ya sekarang? Roll film masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Masih dijual. Ya? Berapa harganya gitu? Wah, nggak tahu sekarang. Kalau di zaman dulu tuh 25, 30, 10.000. Ya, 10.000 ya. Mulai 10.000.
sampai 25.000. 25.000 ya. Sekarang masih ada? Masih ada. Beberapa ada istilah itu bukan komunitas ya, masih orang yang masih merasa istilahnya itu Passionnya ke sana ya? entah passionnya ke sana, entah dia pingin nostalgia kembali ke film gitu, masih ada. Atau memang nggak ini ya, nggak kuat beli yang baru sekarang? Enggak juga sebenarnya. Oh enggak ya? Enggak juga. Itu kan mahal itu malah. Oh tambah mahal? Mahal. Kameranya malah mahal? Kamera analog tuh sekarang apalagi yang istilahnya itu yang materialnya bagus ya. Kan ada beberapa yang tipe dengan materialnya bagus itu malah mahal. Itu pakai material bagus, pakai semen semen yang itu ya Ini kenapa jadi kebanggaan lagi? pasirnya ini terus tadi ada developer, ada material kan. ternyata nyambung ya. Iya. Developer ternyata yang lewat. Betul. Kayak wis tangannya mulai berubah. Iya. Kang Mas Arya. Ya. Humas, kemudian hobi fotografi. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Lekat sekali. Apa itu? Pencitraan. Oke. Jangan lupa tembak yang orang sedang berjanji. Oh gitu ya? Iya. Oh, Baik, ini sudah selesai. Ini seperti biasa, Kang Mas Arya closing statementnya untuk Dimas Diajeng dan netralis yang ada di rumah. Pesan-pesannya seperti apa? Hubungan untuk pesan apa ya nih? Ya fotografi gitu. Nasi goreng. Ya. Nasi goreng 1 sama ST2 gitu ya. Itu tadi juga nggak apa-apa Mas. Apa tuh? Humas dan ini untuk pencitraan. Apa yang tenan ya gimana? Enggak. Jadi intinya gini aja. Yang penting kita tetap terus berkarya ya. Jadi bagaimanapun sekarang kan dunia fotografi ini kan banyak banget ya yang orang yang berkarya. Tapi yang paling penting kita itu punya warna, punya konsep. Itu aja. Supaya kita tuh dikenal, oh si Angga fotografer untuk di istilahnya itu portrait dan portraitnya khas seperti ini gitu. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Baik, ciri khas ya. Nah, ciri khas. Signature. Kayak orang tanda musik kan. tangan. Kayak Padi punya warna sendiri, Dewa punya warna, Stella punya warna sendiri, yang akhirnya dia bertahankan karena punya warna. Ya, lu namanya juga punya tanda tangan sendiri dari Aryono. Iya. Oke, baik. Dimas Diajeng dan netralis, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Arya. Beliau juga bekerja di Humas dan juga punya hobi, di mana hobinya tadi sangat melekat dan itu untuk pencitraan ya. Dan pesan beliau adalah kalau punya hobi fotografi tolong tetap difokuskan dan harus punya warna tersendiri dan punya ciri khas tersendiri. Biar apa? Biar mengetahui inilah karakter diri Anda. Seperti itu. Ya. Dari saya Denny Sumira di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan itu Suwardono. Kita undur diri terlebih dahulu. Nantikan episode selanjutnya hanya tetap di Ceria Geni. Sampai jumpa.